Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Syukur alhamdulillah pada pertemuan di pagi hari ini kita masih bisa melanjutkan pembelajaran kita seperti biasanya, di mana pada pembahasan kita pada pagi hari ini kita akan membahas materi terkait tentang mata pelajaran prakarya. Untuk anakku semua yang ada di kelas 9, setelah ini kita akan membahas pembelajaran kita. Jadi silakan kalian persiapkan buku catatannya serta modulnya. Dan sebelum kita mulai pembelajaran kita, alangkah baiknya jika kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke anakku semua yang ada di kelas 9, saya harap kalian masih tetap semangat dan juga jangan lupa jaga kesehatan kalian masing-masing. Kita langsung masuk pada pembahasan kita. Kita lanjutkan untuk pembahasan kita pada materi prakarya yang ada di kelas 9. Untuk anakku semua yang ada di kelas 9, kita sudah masuk pada pembahasan di bab yang ketiga untuk pertemuan di semester genap ini. Untuk pembahasan kita kali ini, kita akan membahas terkait materi yang ada pada bab yang ketiga pada halaman 98. Di situ nanti kita akan membahas terkait budidaya ikan hias. Oke. Budidaya ikan hias, kalau untuk pertemuan di semester ganjil dulu kita sudah pernah membahas terkait budidaya ikan konsumsi, di mana pembahasan yang sudah kita bahas dulu terkait budidaya ikan konsumsi, terkait tentang jenis, pemanfaatan, dan juga habitatnya. Di sini untuk budidaya ikan hias sendiri nanti kita juga akan membahas terkait tentang pengertian dari budidaya ikan hias dan juga jenis-jenis dari ikan hias serta habitatnya. Kita masuk pada pembahasan kita yang pertama terkait tentang pengertian dari budidaya ikan hias tersebut. Nah, ikan hias itu bisa didefinisikan sebagai jenis ikan yang dipelihara sebagai penghias ruangan, di mana untuk budidayanya sendiri itu biasanya dimaknai sebagai memelihara maupun mengembangbiakkan dari jenis ikan tersebut ya. Di sini untuk ikan hias sendiri itu diklasifikasikan menjadi dua, yaitu jenis ikan hias air tawar dan juga ikan hias air laut. Nah, untuk ikan hias sendiri itu mempunyai makna ikan hias yang difungsikan untuk tidak dikonsumsi ya, artinya ikan tersebut hanya bisa kita manfaatkan sebagai sarana untuk memperindah atau membuat ruangan kita menjadi mempunyai nuansa yang natural. Nah, itu. Untuk pengertian dari jenis ikan hias air tawar sendiri itu biasanya ikan hias yang hidup ataupun berkembang biak di air tawar. Kalau untuk yang ikan hias air laut itu secara habitatnya itu hidup di air laut. Kita masuk pada jenis yang pertama terkait tentang ikan hias air tawar ya. Jenis-jenis ikan hias air tawar di sini ada berbagai macam, contohnya seperti ada koi, ada cupang, ikan arwana, ikan maskoki, ada gupi, ada lohan, dan juga ada ikan diskus ya. Di sini beberapa ikan yang ada di contoh di sini, saya yakin kalian banyak yang sudah tahu terkait jenis-jenis macam ikan tersebut ya. Kita langsung bahas satu persatu terkait tentang jenis ikan hias air tawar ini. Yang pertama yang akan kita bahas adalah jenis
ikan air tawar, yaitu yang koi ya. Koi sendiri itu secara spesifiknya koi berasal dari bahasa Jepang yang mempunyai arti ikan karper, di mana jenis ikan koi ini dibedakan tergantung dari warnanya, juga polanya serta ukurannya. Ada beberapa unsur warna yang biasanya terdapat di dalam ikan koi tersebut. Ada warna putih, ada warna hitam, merah, kuning, biru, dan juga krim. Yang mana biasanya koi ini dipelihara sebagai hiasan dengan tujuan untuk keindahannya dan juga sebagai keberuntungan di dalam rumah dan juga di luar rumah. Karena untuk ikan koi itu mempunyai kepercayaan bisa membawa keberuntungan. Kalau ikan koi sendiri di Indonesia banyak sekali sering kita lihat di tempat-tempat yang menjual ikan hias. Untuk ikan koi sendiri biasanya kita kembangkan atau habitatnya kita taruh di dalam kolam maupun di dalam tempat yang bisa si koi itu bisa bergerak dengan leluasa. Selanjutnya yang kedua yang akan kita bahas terkait tentang ikan cupang, atau biasanya kalian sering bilangnya ikan aduan ya. Ikan cupang ini merupakan ikan air tawar yang habitatnya asalnya berada di beberapa negara di Asia Tenggara ya. Antara lain ada di Indonesia, ada Thailand, ada Malaysia, Brunei Darussalam, Singapura, bahkan di Vietnam. Untuk ikan cupang sendiri itu mempunyai bentuk serta karakter yang unik dan cenderung agresif dalam mempertahankan wilayahnya. Untuk di kalangan penggemar ikan cupang itu biasanya digolongkan menjadi 3 golongan, yaitu ada ikan cupang hias, ada cupang aduan, dan juga ada cupang liar. Nah, ini untuk ikan cupang akhir-akhir ini juga untuk harganya makin melambung dikarenakan banyak variasi yang sangat diminati oleh warga yang ada di Indonesia. Untuk budidaya ikan cupang itu relatif mudah karena tidak memerlukan tempat yang luas dalam proses pemijahannya. Untuk ikan cupang ini bisa dikembangbiakkan dengan cara bertelur dan juga biasanya telur-telurnya itu bisa menempel pada substrat seperti akar tanaman, juga daun-daunan serta serabut rapia ya. Untuk berdasarkan jenis dari ikan cupang tadi yang seperti saya sebutkan di awal tadi, itu juga ada macamnya seperti half moon atau setengah bulan. Biasanya untuk jenis yang half moon ini itu memiliki sirip dan juga ekor yang lebar dan juga simetris menyerupai bentuk bulan yang setengah. Nah, untuk jenis half moon sendiri itu dibudidayakan di Amerika Serikat pada tahun 1982. Itu pertama kalinya jenis half moon untuk ikan cupang yang dikembangkan di Amerika. Sedangkan untuk yang kedua jenisnya ada crown tail atau ekor mahkota. Nah, untuk cupang jenis ini mempunyai sirip dan juga ekor yang menyerupai sisir sehingga dinamakan serit ya. Untuk yang ketiga itu ada yang namanya jenis ikan cupang pelakat half moon. Untuk bentuk badannya hampir mirip ya dengan cupang laga, tapi jenis pelakat half moon itu mempunyai ekor dan sirip yang lebih indah. Itu adalah jenis dari ikan cupang. Dan untuk penggolongannya ikan cupang tadi dibagi menjadi 3 juga. Ada cupang hias, cupang aduan, cupang liar ya. Sering kita lihat di bapak-bapak yang jualan
ikan hias pasti ada ya, yang harganya 5.000 sampai 10.000 sampai ada yang eh, puluhan ribu ya, itu jenis ikan cupang. Yang ketiga yang akan kita bahas di sini terkait tentang ikan arwana. Untuk ikan arwana atau Scalerapages itu merupakan salah satu jenis ikan hias air tawar yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi karena harga per ekornya untuk ukuran yang kecil saja itu bisa mencapai jutaan rupiah ya, dari jenis-jenis tertentu. Untuk biasanya sentra produksi ikan arwana itu yang paling terkenal itu ada di Kalimantan dan juga yang ada di Sumatera. Sedangkan untuk di kawasan Asia untuk spesies asli arwana ini biasanya terdapat di sungai-sungai yang ada di Asia Tenggara, khususnya kalau di Indonesia ya. Ada 4 varietas warna yang terdapat di lokasi yang ada di Asia. Kalau hijau itu biasanya bisa ditemukan di Indonesia, Vietnam, Burma, Thailand maupun di Malaysia. Kalau untuk yang ekor yang emas dengan ekor merah itu ditemukan di Indonesia. Kalau yang emas ditemukan di Malaysia. Kalau yang merah ditemukan di Indonesia ya. Kalau di Indonesia tadi yang paling terkenal untuk variasinya itu biasanya ada di mana tadi? Ada di Kalimantan dan juga ada di Sumatera. Selanjutnya yang keempat ada ikan mas koki. Ikan ini adalah salah satu ikan yang pertama kali berhasil didomestikan atau diperjualbelikan. Untuk ikan mas koki ini dipelihara dan juga dibudidayakan manusia untuk menghiasi ruangan dan ditempatkan di akuarium. Nah, kini untuk ikan mas hias atau Carassius auratus atau kadang disebut secara singkatnya sebagai ikan mas adalah salah satu ikan hias akuarium yang paling populer. Untuk jenis ikan mas koki ini bisa dibedakan dari bentuk fisiknya. Untuk perbedaan ikan mas koki itu satu dengan yang lainnya biasanya terdapat pada warnanya, juga bentuk kepala, mata, hingga ekornya. Ya, bisa kalian di gambar tersebut kalian bisa lihat untuk ikan mas koki bentuknya beragam, harganya juga beragam. Untuk sentra produksi mas koki yang terbesar yang ada di Indonesia itu ada di Tulungagung, Jawa Timur. Untuk Tulungagung sendiri itu memproduksi lebih dari 55 juta ekor ikan mas koki setiap tahunnya ya. Untuk sebagian besar itu ditujukan untuk pasar domestik dan sebagian kecil itu untuk diekspor ya. Untuk harganya dari mas koki itu relatif murah ya dibandingkan dengan ikan arwana maupun yang kita sebutkan di awal tadi. Nah, itu untuk jenis-jenis dari ikan hias, serta di sini ada beberapa jenis ikan hias air tawar lainnya. Ada jenis ikan hias gupi, ada jenis ikan hias lohan, dan juga ada jenis ikan hias diskus ya. Ini beberapa jenis ikan hias air tawar yang biasanya dikembangkan ataupun dipelihara di akuarium ya. Itu saja untuk pertemuan kita pada pertemuan pagi hari ini di pertemuan yang kelima untuk mata pelajaran prakarya. Saya harap kalian masih tetap semangat untuk melanjutkan pembelajaran kita ya. Nah, sebelum kita tutup, marilah kita tutup dengan membaca alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.